Jadi ini satu fasilitas yang disediakan, BPIP itu fasilitas yang disediakan negara untuk menggaji orang-orang yang nggak bermutu. Seperti saudara Benny ini kan. Jadi yang mesti dibubarkan ya bukan MUI, harusnya BPIP yang dibubarkan tuh. Karena dia memproduksi kontroversi yang punya akibat panjang pada keresahan sosial tuh. Ini bahayanya dan ini dungunya tuh. Itu yang bikin saya jengkel. Orang semacam Benny yang mestinya punya wisdom, mampu untuk mengantisipasi, itu ngucapin hal yang bodoh itu. Ya, menurut saya sih ini mungkin salah tempat ya, karena dari kasus itu kita cermati tidak ada satupun narasi yang keluar dari Romo Beni. Kemudian Romo Beni tidak ada satupun mengeluarkan statement soal MUI dan sebagainya. Jadi kalau tiba-tiba angin diarahkan ke Romo Beni sebagai pribadi, menurut saya itu sangat berlebihan gitu, ya. Tidak pada tempatnya lah. Dalam konteks itu Romo Beni yang seakan-akan memfitnah ya. Kita sama-sama tahu bahwa tweet yang dikeluarkan Romo Beni terhadap YouTube, pembicaraan di YouTube antara RKN dengan Bang Hendardi, ketika itu dimuat di YouTube tentu menjadi milik publik ya. Artinya setiap orang itu bisa untuk mengakses itu, kemudian menonton itu dan mentweet. Saya pun berhak untuk mentweet. Kalau gitu besok saya mentweet pernyataan Bang Hendardi biar saya dituduh fitnah juga. Kalau memang itu menjadi fitnah ketika kita meretweet atau mentweet sesuatu yang dimuat oleh YouTube, bukan oleh omongan kita sendiri tapi omongan orang. Menurut saya sih tidak ada pasal yang bisa disangkakan kepada Romo Beni. Jadi terlalu berlebihan kalau dalam konteks ini Romo Beni yang kemudian dituduh untuk memfitnah gitu. Gini, tendensi yang dituduhkan oleh Rocky Gerung dan kawan-kawan tentu mereka lah yang tahu apa muatan yang ingin disampaikan dengan cara menuduh Romo Beni melakukan itu ya. Karena apa? Karena kalau urusan ada yang ditangkap oleh Densus 88 itu adalah urusannya Densus 88 ya. Apakah betul itu benar atau tidak, kemudian itu pengadilan. Tentu bukan kapasitas Romo Beni dan tidak punya kapasitas juga mencampuri urusan seperti itu ya. Bahwa Romo Beni kemudian mengetweet di Twitternya pembicaraan RKN dengan Bang Hendardi, saya pikir tidak ada juga muatan yang salah. Saya juga besok mau mengetweet juga biar saya dituduh fitnah juga. Kan nggak bisa orang kecuali ya misalnya ada narasi yang ditambah oleh Romo Beni sehingga pembicaraan antara RKN dengan Bang Hendardi menjadi bias ya. Tidak lagi dalam konteks misalnya MUI diminta untuk melakukan evaluasi atau apapun namanya untuk meneliti kembali orang-orangnya. Seperti itu kan harapan aja, saran. Ya bisa diikuti bisa tidak dong. Jadi tidak pas atau berlebihan kalau menuduh Romo Beni itu melakukan fitnah, terus turut campur dalam urusan rumah tangga orang. Menurut saya sih berlebihan. Karena ketika kita mengkomentari atau meretweet hal-hal atau mentweet hal yang sudah dimuat di YouTube dan tidak keberatan Bang Hendardinya, saya pikir nggak ada soal. Jadi menurut saya ini sekali ini keliru ya, Bung Rocky Gerung dan kawan-kawan dengan menuduh Romo Beni seperti itu. Ya menurut saya karena yang membuat persoalan itu adalah Rocky Gerung dan kawan-kawan. Ya Rocky Gerung dan kawan-kawan kembali meralat ucapannya dan mengklarifikasi, kemudian menyatakan minta maaf kepada Romo Beni ya. Karena begini, di dalam hukum itu peradaban hukum di suatu negeri atau suatu bangsa itu dilihat ketika penyelesaian persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik oleh orang yang membuat masalah. Itu mencontohkan bahwa dia sudah tinggi peradabannya. Tetapi kalau orang salah kemudian tidak menyadari kesalahannya dan malah menuduh orang atau tidak jujur dan berani untuk menyatakan minta maaf, menurut saya itu mungkin tingkat budaya dan peradabannya masih
masih agak ke belakang. Harusnya nyatakan minta maaf dan salah mereka dalam menilai Twitternya Romo Beni. Itu lebih fair. Gini, sebuah bangsa ya yang tidak berpikir positif ya, yang selalu mengedepankan kalau bahasa anak muda sekarang netting, misalnya negative thinking terhadap orang yang bukan bagian dari kelompoknya, itu menunjukkan bahwa ada persoalan yang tidak selesai dalam dirinya ya. Kenapa? Ada cerita adagium seperti tikus supaya tidak bisa menggigit keluar. Itu tikus ditangkap, masukkan dalam karung dan diaduk-aduk supaya tikusnya berkelahi sesama tikus dalam karung, sehingga mereka tidak berusaha untuk keluar dan menggigit karung itu supaya bebas. Jadi artinya apa? Kita ini seperti tikus ditaruh di dalam karung, kemudian diadu sama-sama kita oleh kelompok-kelompok pemain-pemain dari luar ya. Dan kita sayangkan kalau memang ada orang di dalam ini yang kemudian ideologinya adalah ideologi yang dari luar, kemudian mengaduk-aduk ke dalam supaya kita bersama-sama berkelahi. Menurut saya ini menunjukkan kelas ya. Kelas ketidakdewasaan dalam berbangsa, kemudian kelas merasa pintar sendiri, kelas merasa benar sendiri, dan sebagainya. Itu menurut saya adalah sikap dari orang-orang yang belum selesai dengan dirinya ya. Artinya bahwa masih membutuhkan sebuah pengakuan bahwa dirinya itu hebat, dirinya itu pintar, dan sebagainya. Justru kalau orang memang pintar dan hebat, nggak butuh pengakuan yang diharapkan dengan apa yang dilakukan, tapi orang akan mengapresiasi, memberikan achievement, ya. Kemudian orang akan mengakui bahwa memang dia dibutuhkan oleh negeri ini. Menurut saya itulah persoalan kita di negeri ini sampai sekarang ya. Bagaimana kita selalu bicara tentang kepentingan kelompok, begitu bukan bagian dari kelompok kita akan anggap itu adalah lawan, ya. Lawan dari kita. Nah itu yang menurut saya hari ini di tengah-tengah bangsa kita yang bisa bergaul di tengah-tengah bangsa-bangsa lain dan sudah dianggap oleh bangsa-bangsa lain, tetapi di dalamnya kita masih belum selesai dengan diri kita sendiri. Ya ketika tidak ada niat ya dari pihak yang membuat masalah untuk menyelesaikan, maka penyelesaian sebuah masalah itu adalah hukum, kan hukumlah yang akan bertindak adil sesuai dengan aturan dan prosedur hukum itu sendiri. Hukum yang akan bekerja ya, ketika persoalan tidak bisa diselesaikan oleh pihak yang membuat masalah. Maka yang paling fast itu ya memang silakan hukum yang bekerja sesuai dengan prosedurnya. Jadi bukan urusannya Romo Beni, bukan urusannya siapa-siapa, ini jadi urusannya hukum. Dan yang kalaupun nanti akan ada penyelesaian secara hukum, yaitu karena persoalannya tidak bisa diselesaikan secara gentleman oleh orang yang membuat masalah. Menurut saya kalau memang merasa benar ya tunjukkan di depan hukum, pertahankan di depan hukum, gitu.